Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas seputaran Solana. Kalau kita lihat dari pergerakannya hari ini, Solana cukup bagus, ada di level 35,6 dolar. Kita bahas dulu mungkin dari news-news ya. Dari news sendiri, ini Solen, sebuah platform pinjaman berbasis Solana ya, itu mundur dari niatnya untuk mengendalikan akun para whales. Jadi ini sebenarnya news yang kurang begitu bagus karena memang pergerakan daripada Solana yang sudah pulih ya. Jadi dari pihak Solen itu memutuskan untuk mundur. Memang ini menjadi headline di CMC juga. Kalau kita lihat untuk Solana sendiri, dia punya banyak masalah, terutama pada Solana ini sering sekali ngebugs, jadi kayak bermasalah gitu, error, sehingga perlu untuk di shutdown karena memang centralized untuk teknologi yang diusung. Jadi ya sangat mudah untuk dimatikan, di pusatnya dimatikan, kemudian errornya hilang. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baik ya. Jadi sekarang Solana itu sedang mengembangkan bagaimana caranya untuk mengatasi bugs yang sering dihadapi oleh Solana, karena memang Solana ini semakin lama semakin banyak yang mengadopsi. Dan ini kalau kita lihat di CMC, ini koin dengan peringkat 9, jadi sudah bisa dibilang peningkatannya itu sudah sangat signifikan. Satu lagi, Solana itu nggak punya maksimum supply teman-teman, jadi dia mirip kayak Ethereum. Dan karena memang nggak ada maksimum supply, ini cenderung rawan untuk koin-koin terkena inflasi karena jumlah yang beredar terlalu banyak di market. Cuman biasanya kalau teknologi-teknologi yang digunakan itu biasanya bisa untuk di burn ke depan untuk mengurangi supply yang beredar di pasaran, sehingga nanti harganya bisa naik. Cuman itu nggak tahu lah, itu keputusan dari Solana sendiri apakah kedepannya dia berniat untuk melakukan burning untuk koinnya. Cuman sementara sih belum begitu banyak karena memang koin Solana sendiri masih banyak digunakan, diadopsi ya di market. Jadi ya kalau ada yang melakukan staking misalkan, ya itu akan diberikan imbalan berupa Solana. Jadi supply dari Solana sendiri itu akan semakin banyak setiap waktunya. Jadi ini salah satu bisa dibilang mungkin hal yang negatif juga untuk harga dari Solana. Dan ini juga menjadi hal yang wajar juga ya, mengingat yang namanya kripto itu satu sama lain sedang bersaing. Siapa yang paling banyak diadopsi, ya itu yang bakalan tetap survive. Jadi nggak melulu tentang harga dari koinnya. Jadi yang pertama yang diupayakan itu adalah customer mereka atau orang yang menggunakan uh, perangkat ataupun blockchain ini. Jadi kurang lebih itu untuk Solana. Jadi ada beberapa news ya yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Dan kalau dari pergerakan harga sendiri, Solana cukup oke teman-teman. Hari ini cukup bergairah ya market Bitcoin, terutama itu sudah ada di level 20,6 ribu, dan kesempatan untuk altcoin yang lain juga mengalami peningkatan. Kemudian yang bagus adalah BTC Dominance, ini udah mulai mengalami koreksi lagi teman-teman. Hari ini sudah turun sekitar 0,61%, ya lumayan lah. Semoga kedepannya masih bisa untuk downtrend. Kalau kita lihat dari BTC Dominance di time frame daily, ini masih sangat potensial untuk mengalami koreksi yang cukup dalam lah. Semoga aja bisa mungkin sampai ke level EMA 99-nya, yaitu di 1380. Jadi kalau sekarang ada di 1500 something, ya masih sangat lama. Semoga turunnya juga nggak drop dalam. Cuman dia bisa bertahan turun sedikit demi sedikit, itu sudah sesuatu yang bagus untuk altcoin. Dan untuk Solana itu naik sekitar 4,5% hari ini dibanding dengan Bitcoin yang cuma naik sekitar 0,2 persenan. Jadi Solana cenderung lebih bagus untuk pergerakan kenaikannya untuk perdagangan hari ini ya. Kalau kita lihat di time frame satu hari, di sini teman-teman bisa perhatikan ada beberapa area-area yang mungkin kita bisa perhatikan sebagai support dan juga resistance. Nah, untuk area support yang kemarin menahan Solana adalah di level 26 dolar. Kalau kita cek di sini, let's say ada yang ambil Solana, berarti sudah mengalami kenaikan sekitar 38 sampai 39% ya untuk perdagangan saat ini. Jadi udah cuan tuh banyak. Dan untuk level-level yang penting
Jadi ini merupakan level yang cukup penting juga ya di 26 dolar ini. Kalau kita lihat memang sejarahnya waktu di 2021 Solana itu juga beberapa kali ketahan di level tersebut meskipun sering bikin wick atau shadow ya untuk pergerakan chartnya. Di sini ada shadow cukup dalam, di sini juga shadow, dan shadownya itu ada di kisaran 19 dolar. Cuman kemarin syukur market drop, cuman dia bikin shadow yang agak panjang juga sih, dan itu cuma hanya bertahan di kisaran 26 dolar. Dan untuk saat ini pergerakan dari Solana semoga masih bisa naik karena dari segi volume perdagangan cukup oke. Kemudian dari MACD juga ini ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Terus RSI ya sempat flat sebentar, cuman sekarang udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang bagus untuk Solana. Solana sendiri itu sudah turun cukup dalam teman-teman. Kalau kita lihat dari historinya, ini udah turun dari level 250 sekian dan sekarang cuma ada di kisaran 35. Jadi sesuatu yang bagus untuk Solana. Semoga bisa cepat recover, naiknya agak tinggi ya, karena memang penurunannya terjadi sudah sangat dalam. Dan kalau kita lihat di time frame daily ini, teman-teman harus perhatikan bahwa Solana ini sebenarnya bergerak di dalam sebuah channel penurunan. Aku hilangin dulu. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat lebih jelas ya. Jadi pergerakan dari Solana cenderung masih dalam sebuah channel. Maka untuk area resistance yang teman-teman bisa perhatikan itu yang pertama adalah di level 38. Ya, ini sekitaran naik 3% ke depan untuk Solana bisa sampai ke level 38 dolar. Kemudian di area ini ya, untuk tren lainnya itu ada di kisaran 39. Itu bisa menjadi area resistance. Dan harapannya sih untuk jangka waktu pendek Solana itu bisa naik dulu teman-teman. Jadi kalau kita gambar pergerakannya kayak gini, di sini dia dapat penopang yang bagus. Semoga aja dia bisa breakout dan bisa mencapai level EMA 99 di kisaran 67 dolar. Tapi itu masih sangat jauh, mungkin agak belum bisa kita bayangkan Solana naik setinggi itu. Cuman ini merupakan sebuah potensi yang bagus ya. Jadi kalau kita lihat dari bottomnya mungkin bisa naik sekitar 146% untuk Solana jangka pendek. Ya semoga aja. Cuma kalau nggak bisa sampai level tersebut, maka ya teman-teman harus perhatikan level-level yang seperti aku bilang tadi. Yang pertama ada 38, jadi lumayan 40%. Kemudian kalau bisa di 39 itu 52%. Satu lagi ada area resistance. Ini merupakan area yang cukup kuat di 46. Itu kenaikannya sekitar 78, dan kalau bisa sih sampai level 60-an. Itu udah 127% untuk kenaikan potensinya. Jadi kalau menurut aku pribadi, jangka pendek masih akan naik teman-teman. Semoga aja memang benar market masih dibolehin buat naik. Kalau dari daily sih itu tentu saja dia nggak akan naik tinggi-tinggi seperti yang teman-teman harapkan. Jadi hari ini naik, besok naik gitu, nggak teman-teman. Jadi kemungkinan naik turun, cuman kecenderungannya cenderung agak naik nih gitu. Terus kalau dari time frame 4 jam, di time frame 4 jam di sini kita bisa melihat bahwa Solana ini sudah keluar dari EMA 99-nya, dan sekarang potensinya adalah kembali mencari area resistance yang bisa menahan Solana. Dan Solana sih sebenarnya ketahan ya di kisaran 38 ini. Di sini ada area resistance karena sebelumnya juga Solana bergerak di level tersebut sebelum akhirnya breakdown di 10 Juni ya. Kemarin dia breakdown dan sekarang kembali berusaha menguji level tersebut. Apakah Solana mampu? Nah, hanya waktu yang menjawab teman-teman. Terus kalau dari indikator MACD, kalau dari MACD di sini masih bagus, masih hijau untuk histogramnya, dan ada kecenderungan peningkatan volume dalam beberapa waktu kemarin. Waktu Solana itu drop ya, itu kisaran 15 Juni sampai 20, itu volume perdagangannya cukup oke lah. Terus kalau dari RSI belum capai level jenuh beli,
Jadi masih ada potensi untuk Solana mungkin testing di level resistance yang seperti aku bilang tadi, yaitu di kisaran 39 sampai 40 dolar. Itu sangat potensial buat Solana jangka pendeknya. Jadi semoga sesuatu yang baik terjadi pada market. Terus juga kalau dari time frame 1 jam, di sini Solana oke, ini ada sebuah pola triangle, kemudian nih, nah ini falling wedge, kemudian break up, dan sekarang Solana bergerak di dalam sebuah channel juga teman-teman. Nah, kita perlu tahu nih, Solana ini bisa nggak naik sampai level 38 atau di 39-an. Karena kalau kita lihat di sini ya, pergerakan Solana cukup rapi, naik turunnya teman-teman bisa lihat polanya, dinaik, ketahan di sini di level 29, kemudian naik lagi, ketahan lagi, cukup bagus. Sekarang dia ke-reject lagi di trendline ini, dan kemungkinan saat ini bisa aja dia akan lanjut naik sedikit, ataupun dia justru mengalami koreksi yang nggak terlalu dalam, mungkin sampai sini ekspektasinya, kemudian bisa lanjut untuk rally lagi teman-teman. Jadi so far menurut aku masih sangat bagus untuk Solana jangka pendek ya. Kalau jangka panjang trennya masih dalam fase penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini di time frame 4 jam ya, trennya masih sangat kuat untuk turun. So kenaikan yang sedikit ini sangat berarti ya untuk market, sembari kita menunggu seperti apa nanti keputusan dari The Fed di bulan Juli bulan depan, apakah akan naik lagi suku bunga. Kalau iya, permintaan dolar meningkat, harga kripto bisa aja drop lagi lah. Jadi ya jangka panjang masih akan turun teman-teman, cuma jangka pendeknya kita bisa manfaatkan buat yang mau scalping atau yang mau exit dari market ya, yang datanya sangkut ya, nanti bisa untuk cari momentum di mana kira-kira puncak daripada Solana di bulan ini. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan atau koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita punya grup diskusi ya. Semoga aja teman-teman bisa sama-sama menambah pengetahuan kalian di grup ini. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.